Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita muji Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang, Zat yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat hingga hari ini Allah pertemukan kita dalam majelis ini. Zat yang telah membuat atau menjadikan kita hidup kembali setelah kematian kita tadi malam dalam tidurnya kita. Zat yang hari ini membuat mata Anda masih bisa berkedip, mata saya pun berkedip, jantung Anda berdetak, paru Anda mengembang, darah Anda mengalir, semua Allah perintahkan, bukan kita mengatur. Zat yang kalau kita memasukkan makanan ke dalam mulut kita dengan kuasanya, maka ketika makanan itu masuk ke tenggorokan kita, tidak ada kuasa lagi kita untuk mengolahnya. Dan kalau kita menghitung nikmat yang Dia berikan kepada kita semua, maka niscaya malu kita untuk mengeluh. Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam salah satu nabi yang luar biasa, yang beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu banyak cobaan. Selama 20 tahun beliau hidup dalam kondisi harta habis, anak meninggal, dan penyakit yang dideritanya cukup membuat dia tersiksa, tapi tidak tersiksa untuk orang seperti beliau. Dan waktu istrinya meminta Nabi Ayub alaihissalam untuk berdoa agar disembuhkan Allah penyakitnya, maka Nabi Ayub mengajak istrinya berhitung antara nikmat yang Allah berikan dengan sakit yang dideritanya. Dan subhanallah, ternyata masih surplus nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Dan Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ayub tidak mengatakan ya Allah sembuhkan penyakitku, Nabi Ayub tidak mengatakan ya Allah hilangkan penyakitku, tapi Nabi Ayub mengatakan dalam sebuah kalimat yang indah, kalimat yang begitu luar biasanya manja kepada Allah, Rabbi anni mastaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku kena penyakit. Nabi Ayub alaihissalam hanya mengatakan pada Allah, ya Allah, aku kena penyakit, dan Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Asbab dari situlah Masya Allah akhirnya bertubi-tubi Allah memberikan nikmat kepada Nabi Ayub alaihissalam, yang Allah memberitakan kepada beliau untuk mengambil mata air di bawah ranjangnya beliau untuk mandi, dan seketika itu juga dengan kuasa Allah penyakitnya sembuh. Dan ketika penyakit beliau sembuh, maka Nabi Ayub besoknya didatangi oleh kaum yang membawakan hadiah begitu banyak kepada beliau, dan akhirnya hartanya beliau bertambah berkali lipat dari sebelumnya. Dan yang terakhir adalah ketika beliau sudah sembuh, maka setiap tahunnya Nabi Ayub alaihissalam mendapatkan anak kembar 2, sehingga anaknya berjumlah 2 kali lipat dari sebelumnya. Kata kuncinya apa? Jangan mengeluh. Kata kuncinya jangan banyak mengeluh dengan hidup. Ya, kalau ada orang yang mungkin menzolimi kita, mengata-ngatain kita, memfitnah kita, menggibah kita, bersyukurlah Anda sedang panen pahala. Nanti di yaumil hisab Anda bisa minta pahala dengan orang tersebut, dengan Allah. Pahala hajinya Anda minta, pahala umrohnya Anda minta. Ya, makanya hidup seorang mukmin itu Bapak sekalian tidak ada pilihan kecuali ya bahagia, sabar, syukur, itu aja, nggak ada yang lain. Dan itu kata kuncinya sebenarnya dalam Islam. Semua penyakit yang ada dalam tubuh fisik seorang mukmin itu bermula dari bermasalahnya kolbunya. Bermasalahnya kolbunya. Dan kalimat ini pun yang sering-sering saya ulang, dan Nabi SAW sampaikan dalam sebuah hadis, ala wa inna fil jasad mudghah iza shalat shalat jasadu kulluhu wa iza fasadat fasada jasadu kulluhu. Bahwa penyakit itu bermula dari kolbu. Penyakit itu bermula dari hati yang bermasalah. Hasad, dengki, iri, benci, seperti itu. Maka untuk urusan dunia, saya sendiri punya tipsnya misalnya. Untuk urusan dunia jangan pernah pakai hati, tapi untuk urusan akhirat pakailah hati. Maksudnya apa? Ketika ada orang mungkin menjelek-jelekan kita atau apapun, jangan marah sama dia, bersyukurlah Anda sedang tertransfer atau diberikan transfer pahala oleh Allah dari orang tadi. Tapi ketika ada sesuatu berkaitan dengan agama, ya mungkin Islam, agama Islam dihina, dicaci, atau mungkin Rasul juga dihina seperti, maka mulai pakai hati di sana. Marah kita muncul, ya. Semangat kita untuk membela Islam itu muncul. Nabi kita alaihi salatu wassalam seperti itu Bapak sekalian. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif, maka Nabi nggak minta apa-apa. Nabi cuma khawatir Allah murka sama beliau alaihi salatu wassalam. Nabi khawatir
Allah murka dan gak ridho dengan beliau, sehingga beliau menangis kan dengan sebuah doa yang luar biasa. Ya, mungkin teman-teman bisa baca di sana. Jadi Islam ini Bapak sekalian mengajarkan hal yang luar biasa kepada kita, dan Allah sendiri sudah sampaikan dalam Al-Quran. Ya, udhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, secara sempurna, secara kafah. Maka orang-orang beriman itu ketika mereka mengikuti apa yang Allah dan Nabi sampaikan secara lengkap, secara sempurna, maka urusan dunia mereka juga selesai. Setiap sesuatu yang dilanggar dari Al-Quran dan hadis pasti ada konsekuensinya. Kemarin saya mendapatkan sebuah informasi. Jadi kalau kita baca dalam surat Ar-Rahman, Allah mengatakan auzubillahi minasyaitonir rajim was-samaa'a rafa'a wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Dan kami ciptakan keseimbangan itu. Keseimbangan apa? Di bumi, langit, makrokosmos, mikrokosmos, semua Allah ciptakan keseimbangan. Maka jangan dirusak keseimbangan tadi. Pernah saya sampaikan bahwa orang-orang yang marah berlebihan, benci berlebihan, maka pasti imunitasnya atau kekebalan tubuhnya pasti turun gitu ya. Pasti turun. Lemah orang itu. Ya. Dan kalau keseimbangan tadi terus-menerus dibiarkan, maka penyakit fisik akan datang. Jadi dia peneliti yang kirim pesan ke saya ini, dia cerita tentang dahsyatnya zikir gitu kan. Dia cerita tentang penelitian dia. Awalnya mau cerita tentang obat-obatan, tapi akhirnya dia meliti tentang hubungan zikir dengan keseimbangan tekanan darah. Dia menarik ya, ternyata orang-orang yang situ sekitar 60 responden, 60 responden ya, subjek gitu kan, penelitian itu diteliti, ada yang darahnya tinggi, ada yang darahnya rendah, dan subhanallah dengan zikir yang darahnya tinggi jadi stabil, yang darahnya rendah normal. Coba, itu dahsyatnya zikir. Dan zikir yang terbaik apa? Al-Quran. Membaca Al-Quran. Yang kurang dari kita zaman sekarang apa? Yang kurang dari kita zaman sekarang, kita mungkin banyak yang belum merasakan vibrasi dari Al-Quran. Kalau Al-Quran itu bisa memberikan vibrasi yang luar biasa, maka kanker pun bisa hilang misalnya. Tekanan darah, tensi, ya darah tinggi seperti itu ya pasti. Kenapa? Ada janji Allah di sana Bapak Ibu sekalian. Ada janji Allah yang Allah katakan apa? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimin illa khasara. Bahwa Al-Quran itu obat, penyembuh, syifa. Maka obat yang pertama kali yang harus kita lakukan atau mungkin kita berikan kepada diri kita ini sebenarnya bukan obat fisik, tapi obat kolbunya kita. Maka bacaan Al-Quran yang tadi mungkin teman-teman baca tentang wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, yang tadi dibacakan oleh qori kita tadi, itu kalau kita dengar itu subhanallah luar biasa. Allazina yunfikuna fis sarra wad dharra, ya, seterusnya Allah katakan orang-orang yang berbuat fahisyah, orang-orang berbuat keji kemudian minta maaf pada Allah, harusnya mendengar itu kita menangis. Harusnya. Siapa di sini yang nggak pernah berbuat keji dengan diri kita atau dengan orang lain? Pasti pernah. Ingat kalimat itu, ingat kata-kata itu, atau mungkin baca terjemahannya, harusnya air mata kita menetes. Ya. Kenapa tidak menetes? Ya karena mungkin saya nggak tahu apa, tapi bisa jadi karena terlalu keras hatinya, ya, dan seterusnya. Maka Al-Quran itu Bapak sekalian memberikan jaminan, ya, memberikan sajian yang luar biasa nikmat. Ada sabar di sana, ada syukur di sana. Maka satu lembar Al-Quran itu atau satu halaman Al-Quran tadi harus jauh lebih kita butuhkan dari sepiring makanan yang paling sehat. Itu kata kuncinya. Satu lembar atau satu halaman Al-Quran atau bahkan satu ayat Al-Quran harus jauh lebih kita butuhkan buat memberikan nutrisi pada diri kita daripada mungkin kayak kurma, madu atau apapun. Kalau kita sudah sampai pada titik itu, maka makanan-makanan sehat sekalipun hanya akan menjadi tambahan supply bagi fisik kita. Ya. Kolbu kita, sering saya sampaikan, kolbu kita itu makanannya apa? Makanannya jangan banyak makan. Kolbu kita itu makanannya jangan banyak makan. Justru lebih baik banyak berpuasa. Ya. Kolbu kita seperti itu. Lalu fisik kita baru ceritanya makanan.
Ya, baru kita ceritanya makanan-makanan sehat atau apapun. Nah, kalau kita memahami itu Ibu sekalian, maka sebenarnya di akhir zaman itu seperti itu. Di akhir zaman itu Rasul mengabarkan kepada kita bahwa nanti makanannya kita itu ada tasbih, tahmid dan tahlil. Makanannya kita coba. Bagaimana caranya Allah mengenyangkan, Allah memberikan makanan kepada kita semua umat Islam ini dengan zikir-zikir tadi. Ya. Bisakah kita mencapai titik itu? Bisa. Dengan cara apa? Kontrol nafsunya. Kontrol nafsunya. Masalah kita zaman sekarang lah, nafsu itu bagian dari apa? Nafsu yang mengajak kepada keburukan nih. Itu bagian dari apa? Bagian dari kolbu yang sakit. Abu Jahal, Bapak Ibu sekalian, adalah sosok yang dia manusia yang ganteng sebenarnya. Dia pemimpin suku juga. Dan dia tahu Rasulullah itu benar. Dia tahu Nabi Muhammad itu benar. Dia tahu Islam itu benar. Dia tahu Allah benar. Tapi kenapa Abu Jahal nggak mau ikut? Karena nafsunya. Karena dia bilang apa? Karena Rasul yang muncul itu bukan dari golongannya dia. Itu kan Abu Jahal. Seandainya Abu Jahal mau ya sedikit membuka apa mungkin diberikan Allah taufik hidayah, maka banyak sekali panen pahalanya Abu Jahal saat ini. Tapi Abu Jahal nggak mau. Ya kita bukan Abu Jahal, insya Allah, na'udzubillah min zalik. Tapi maksud saya banyak sekali masalah kehidupan kita itu muncul gara-gara apa? Gara-gara banyak orang lebih mengutamakan hawa nafsunya. Itu kata kuncinya. Sekarang baik, kita bagaimana mengkorelasikan itu dengan makanan. Baik, kalau kita bertanya Bapak sekalian kepada orang-orang yang kena sebelah mungkin stroke ya, atau mungkin darah tinggi atau kolesterol, kira-kira jujur aja lah, orang seperti itu sering berpuasa nggak sih? Enggak kan? Kalau sering berpuasa, kalau tidak sering berpuasa berarti sering makan. Penyakit nggak itu? Penyakit. Maka akhirnya Nabi mengatakan, dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, aku melihat di kalangan umatku saat ini, kata Rasulullah saat itu ya, mengatasi 1400 tahun yang lalu, Nabi mengatakan ada fenomena ya saat itu yang kata Nabi, aku melihat banyak dari kalangan umatku yang gemuk, kata Nabi ya. Semoga yang gemuk tersinggung. Tadi saya barusan ketemu dengan ya ada teman sahabat juga di sebuah bank lah, dia cerita ada temannya Masya Allah dari beberapa kali kajian-kajian yang saya ikutin itu sekarang sudah hampir berapa 22 kilo dia turun berat badannya dari 90 lebih. Wajahnya sudah glowing, saya bilang, berseri. Ya gimana orang gemuk itu mau glowing wajahnya, banyak radikal bebas dari gorengan, cireng, cilok, apa gitu ya, seperti itulah. Jadi sudah tahu masalah kita zaman sekarang apa? Kebanyakan makan. Sudah selesai kajiannya. Kebanyakan makan, Bu. Gak bisa tahan apa tuh namanya nafsunya gitu loh. Maka Ibnu Qayyim mengatakan salah satu penyebab lemahnya iman adalah banyak makan. Saya coba Bapak Ibu sekarang gini, Anda habis makan cukup banyak lah, mungkin yang makannya sampai kenyang, mudah nggak menangis habis makan? Susah loh. Boro-boro mau nangis, ngantuk iya. Ya. Susah menangisnya. Jadi bawaannya tuh pengen ya tidur atau apapun, apa yang dimakan nanti kita lihat. Saya sudah minta panitia untuk membeli makanan. Ya nanti teman-teman bisa lihat apa saja makanannya dan apa yang berhubungan dengan. Jadi gini, kalau kita lihat fenomena alam ini yang Allah ciptakan, bumi, langit, siang, malam, itu nanti akan ketemu ya. Bahkan nanti saya akan ajarkan 3 fase. Jadi ini program atau mungkin kajian-kajian yang saya lakukan bukan program penurunan berat badan. Bukan. Berat badan turun itu cuma efek kesekian aja. Ya, efek kesekian. Kalau udah berat badan turun ya di-maintain, dijaga supaya jangan lebih turun lagi. Ya. Caranya apa nanti kita akan bahas. Jadi itu. Jadi Allah menciptakan babuskan tubuh kita ini dengan kondisi yang sangat-sangat seimbang. Jadi obat pertamanya kita apa? Tadi saya katakan Al-Quran. Al-Quran harus jadi obat fisik dan obat non fisiknya kita. Maka kita Bapak sekalian harus berkomitmen dengan diri kita pribadi untuk menjadikan diri kita sebagai sahabat Al-Quran. Udah banyak memang penelitian menjelaskan tentang itu. Cuman kenapa banyak orang belum mendapatkan vibrasinya? Kenapa? Karena kurang dekat sama Al-Quran itu. Ya, kurang dekat
dengan Al-Quran. Maka saran saya, kalau umat ini mau bangkit, dan kalau kita mau bebas dari banyak penyakit-penyakit berat, maka kata kuncinya apa? Isi handphone Anda itu cuma 2. Ya, foto sama keluarga atasnya silakan lah ya. Tapi isi yang lebih penting adalah cuma 2. Apa itu? Al-Quran dan kajian, itu aja. Yang lain-lain buang semua, gak ada yang penting. Betul? Siap gak gitu? Siapnya pun kayak orang belum makan. Nanti kenyang Bapak sekalian, Anda akan bukan kenyang, Anda akan haus terus dengan Al-Quran. Kita akan lapar terus dengan kajian-kajian ilmu seperti itu. Kalau saya sih begitu, makanya kalau di mobil juga kalau pas saya pergi kemana gitu biasa ada kajian yang 2 jam selesai, dapat ilmu lagi. Jadi tidak pernah ada satu pun terlewatkan dalam kehidupan saya tidak ada ilmu. Kalau saya begitu, isi handphone saya emang isinya itu doang. Jadi saya punya, kalau mungkin teman-teman yang motivator yang bahasa mereka tuh anchoring saya Quran. Anchoring itu tahu nggak? Jadi Anda dulu ya mungkin yang zaman jahiliyah pacaran misalkan gitu kan, lalu ingat calon suami atau pacarnya zaman dulu pakai baju abu-abu dan ingat zaman itu tuh terharu, itu tuh anchor gitu. Pikiran kita tuh terikat dengan itu gitu. Ya, atau mungkin tiba-tiba pasangannya membelikan apa terus tiba-tiba kita ingat. Jadi momen itu terus ada juga lagu melonya yang membackgroundkan gitu. Tiba-tiba ingat itu, air matanya keluar gitu kan. Tapi ketika surat Ali Imran tadi dibacakan nggak keluar air matanya. Masalah itu. Ya. Anchoring itu begitu. Maka cari anchoring dari ayat-ayat Allah tadi yang membuat akhirnya hati kita tergetar. Kalau udah kayak begitu nikmati. Nikmati sesi itu, nikmati momen itu, nikmati hati yang tergetar itu, sampai kita betul-betul merasakan pengen ketemu Allah gitu. Saya kemarin ketemu dengan seorang teman, dia lagi belajar juga di sebuah sekolah Islam. Dia cerita, dia manggil saya abang, dia bilang, "Bang, sudah jenuh banget sama dunia." Orangnya masih muda loh, masih muda, belum ada 35 kali mungkin orang itu. Dia bilang, udah jenuh banget sama dunia, dia bilang, udah muak. Ya, dia bilang begitu. Terus apa yang mau diinginkan? Pengen ketemu Allah, dia bilang. Orang begini Bu, kalau ucapan ini keluar Pak Bu sekalian, maka Allah mengatakan, Nabi mengatakan dalam sebuah hadis bahwa orang-orang yang bahagia dengan pertemuan dengan Robnya, firman Allah itu, maka Allah pun bahagia bertemu dengan mereka. Bagaimana cara kita menjadikan bahagia tadi terus-menerus kita rasakan? Maka minta sama Allah, ya jaga hatinya, jaga kolbunya, jangan banyak makan, jangan banyak nyampain badan. Karena ujung-ujungnya nanti yang akan bermasalah imannya. Ya. Jadi mulai sekarang challenge-nya, kalau Anda mau challenge, mau nggak challenge? Saya kasih challenge. Mau? Yakin? Ya, kok saya kasih challenge ya. Challenge-nya nanti kalau kondangan, kan banyak tuh makanan. Sudah sering nggak kondangan banyak makan? Berdiri lagi kan? Ada yang pakai tangan kiri lah, pakai tangan kanan. Nah, segala nanti Anda bagi kondangan, datang ke sana, salaman, doakan. Habis itu Anda cuma makan buah sama air putih. Bisa nggak? Tidak berlaku buat anak kos. Anak kos biasanya berat itu. Justru malah itu kesempatan penggemukan kayak sapi gitu loh. Tapi kalau Anda berhasil mengontrol itu, you are the winner. You are the winner. Artinya Anda mampu mengendalikan ini. Ya, karena lapar itu bukan di perut tapi ini. Ya. Ada satu quote yang sering banget saya sampaikan, hunger is the first self element of discipline. If you can control hunger, you can control everything else. Lapar itu adalah elemen pertama diri kita dalam kedisiplinan. Kalau kita bisa melatih lapar kita, maka kita bisa banyak melatih yang lain. Jadi kalau orang sudah membiasakan dirinya lapar, dia akan tidak mudah marah. Coba aja.
Orang yang sering melaparkan dirinya, dia akan menjadi orang yang lebih sabar. Orang yang melaparkan diri lebih sering, maka dia akan lebih banyak menjadi orang yang bersyukur, gak mau mengeluh. Gitu. Ya. Itu challenge-nya begitu. Yang jadi apa namanya? Baru saja mau seperti itu gitu kan, tiba-tiba teman, yuk makan bakso yuk gitu. Apa yang harus Anda kerjakan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Godaan selalu datang, Bu, Pak. Ya, setiap Anda mau mengerjakan kebaikan, jangan harap itu bisa berjalan mulus. Nabi Ibrahim waktu menyembelih Ismail, berapa kali digoda setan? 3 loh. 3 kali digoda setan, maka ada jamarat kan? Lempar pertama, lempar kedua, lempar ketiga. Dia datang pertama, dilempar, pergi dia. Ya, mie ayamnya lewat, katanya itu kan. Godaannya lewat gitu kan. Datang lagi. Yang kedua, seblak, lempar lagi. Kenapa makan-makan tadi menjadi pembahasan saya? Ya nanti kita akan bahas. Supaya nanti teman-teman paham, silakan Anda makan-makan tadi, silakan, nggak masalah. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Ya, nanti pada Isya nanti pembahasannya. Ya, jadi kalau kita nanti ngerti bagaimana konsep apa tuh namanya alam semesta ini dijadikan, di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina azabannar. Malam misalkan, kata Allah dalam surat An-Naba, wa ja'alna laila libasa. Wa ja'alna laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai apa? Istirahat. Jadi malam itu bukan saat yang tepat untuk makan. Sudah pelajaran pertama. Jadi nanti pulang ini ada 2 case yang pernah saya baca dalam sebuah penelitian. Jadi 2 orang yang diberikan makanan dengan jumlah kalori yang sama, tapi yang satu dikasih malam, yang satu dikasih siang. Ternyata peningkatan gula darahnya signifikan yang malam. Jadi malam itu bukan waktu yang tepat untuk makan. Kalau Anda mau makan, Bapak sekalian, makanlah sebelum kapan? Sebelum matahari terbenam. Alhamdulillahnya Anda datang sini sudah tenggelam kan matahari kan? Jadi pulang di sini mari kita komitmen, Allah saksinya kan? Dan makan malam memang salah satu penyebab paling utama terjadinya kegemukan. Ya. Jadi kalau kita udah mulai membiasakan fase-fase ini, maka sebenarnya nanti saya kasih tipsnya ya, supaya nanti boleh nggak tetap makan malam tetap makan boleh, tapi yang dimakan jangan yang ala-alanya kita gitu kan. Boleh. Ya. Apa yang dimakan malam? Pertama, rulesnya sebelum matahari tenggelam. Ya. Malam itu kalau mungkin kita bahasnya pembahasan pertama kan malam. Malam adalah fase istirahat. Malam adalah fase bumi pun istirahat, kita pun istirahat. Istirahat apa? Istirahat dari aktivitas metabolisme. Maka malam adalah reproduce hormon lagi, enzim lagi, ya. Segala macam metabolisme terjadi di malam hari. Maka salah satu tanda orang yang bermasalah tidurnya atau badannya akibat kebanyakan toksin atau racun adalah bangun tidurnya tidak seger. Bangun tidurnya tidak seger. Jadi banyak tanda-tanda kalau keseimbangan ini Bapak sekalian kita atau seorang itu seseorang yang terlalu banyak sampah bahasa saya. Terlalu banyaknya racun-racun metabolisme yang tidak terurai. Pertama, badannya lemes terus. Ya, yang kedua, susah buang air besar. Setiap hari tubuh Anda harus keluar atau tubuh kita itu harus dikeluarkan yang kita makan tadi, harus keluar tiap hari minimal sekali-sekali. Kemudian ada istilah itu brain fog. Brain fog itu kabut otak. Tadi kacamataku di mana ya? Tadi jilbabku di mana ya? Itu banyak masalah di perutnya. Jadi otaknya berkabut. Gampang lupa, susah ngingat. Nah gitulah. Terutama kalau Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran dibalik ya. Jangan gampang lupa. Jadi kalau Al-Quran susah lupa. Ya, yang dipakai di Al-Quran seperti itu.
Kemudian depressed, feeling depressed. Feeling depressed itu apa ya? Moodnya nggak jelas, moodnya nggak jelas. Jadi kalau Anda lagi moodnya nggak jelas, maka jangan dekat sama abang gorengan. Emang ada hubungan? Ada nggak? Yakin ada. Coba deh gini, sekarang tolong bayangkan gorengan, ada bakwannya, tahunya, apa lagi tuh? Risol, cirengnya, begitu-gitulah. Di sisi kanan Anda. Lalu bayangkan di sebelahnya ada buah, ada anggur, ada apel. Lalu coba noleh ke kanan. Responnya nanti seperti apa, dan noleh ke kiri, lihat buah. Jadi tubuh kita itu Bapak sekalian, atau pikiran kita memang terstimulus dengan apa yang dilihat. Ya. Warna-warni itu caranya Allah untuk memberikan rasa tadi. Maka buah saja, setiap perubahan warna pada buah memberikan efek yang berbeda. Jadi kalau teman-teman tahu kurma ya, kurma itu kan ada beberapa jenisnya, yang kurma masih mengkel, kemudian kurma yang kering, ada kurma yang basah. Itu manfaatnya beda loh. Kurma yang kering yang biasa kita Ramadan makan itu, ya, tamer itu manfaatnya lebih banyak ke lambung. Ya, kurma yang kalau kurma yang mengkel agak-agak sedikit sepat, ya, atau ada asamnya sedikit tapi ada manisnya, itu lebih banyak kerjanya ke ginjal, yang saya tahu gitu. Ya, ada azan ya, 2 menit lagi. Ya, jadi itu, jadi warna-warna tadi adalah caranya Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Ya, dan warna-warna tadi hanya didapatkan dari apa? Hanya didapatkan dari apa yang Allah ciptakan di atas tanahnya. Ya, sayur, buah seperti itu. Ya, jadi malam itu bagusnya kita makannya kapan? Sebelum matahari tenggelam. Yang dimakan apa? Yang dimakan jangan memberatkan badan, karena malam mau istirahat. Ya, lebih baiknya gimana? Lebih baiknya jangan makan sama sekali, minum aja. Minum air putih, mungkin Anda minum atau minum 1 atau 2 gelas madu, atau Anda minum lemak. Makan lemak. Seperti apa contohnya? Minyak zaitun. Malam begitu. Ya. Nanti saya kurus nggak? Tenang. Kalau kurus nanti kita naikin berat badannya, gampang. Kalau yang udah gemuk akan turun sendiri. Nanti di maintainnya di mana? Di maintainnya di siang. Nah, itu masuk pada fase kedua di IG yang belum saya selesai ceritanya itu. Fase kedua. Ya, nanti kita bahas habis Isya. Saya kira mungkin cukup dulu, kita sholat Isya dulu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baunya asik. Ada rendang, ada sayur nangka, ada gulai. Ada yang mau? Baru saja bilang tadi katanya malam tidak makan. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan sedikit ya. Mudah-mudahan Allah cukupkan waktunya. Jadi ada tools ya, saya nyebutnya tools dalam agama kita ini yang kita bisa pakai untuk kesehatan. Jadi kata kuncinya sebenarnya adalah semua syariat dalam Islam ini menyehatkan. Itu kata kuncinya. Semua syariat yang Allah perintahkan dalam Al-Quran itu menyehatkan semua. Tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya karena kewajiban, atau itu ada bagian dari kebiasaan atau sunnah Nabi SAW. Seperti itu. Maka orang yang benar-benar mengikuti petunjuk Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW, maka harusnya dia sehat. Umat Islam itu harusnya menjadi umat yang paling sehat. Karena uswahnya atau contohnya adalah Rasulullah. Rasulullah itu manusia yang sangat paripurna sehatnya. Ya. Nah, bagaimana kita bisa meneladani beliau ya? Bagaimana kita bisa mempelajari Al-Quran? Ya, tadi saya katakan ada toolsnya yang Allah berikan kepada kita semua. Tools pertama tadi sudah sampaikan. Obat pertama kita adalah Al-Quran. Ya, maka Nabi mengajarkan kita untuk meruqyah diri kita, membaca Al-Quran, membaca zikir-zikir Nabi, atau Al-Quran itu diniatkan. Jadi ketika teman-teman membaca Al-Quran, maka boleh kita meniatkan dalam hati kita, ya Allah, jadikan bacaan Quran yang kubaca ini menjadi penyembuh bagi penyakitku, boleh. Apapun penyakitnya, baik penyakit fisik atau non fisik, boleh. Karena memang janji Allah ada di sana. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Yang kedua,
Wasta'inu bisobri wassalah. Tools kedua yang kita bisa pakai untuk pengobatan adalah sholat. Ya, bagaimana sholat itu memberikan efek, itu urusannya Allah. Tapi memang ada janji, setiap ada masalah Rasulullah sholat 2 rakaat. Artinya kalau kita memang menjadikan sholat, semua diniatkan karena Allah, tapi kita minta dengan Allah, ya Allah jadikan sholatku ini sebagai wasilahku untuk sembuh dari penyakit misalkan gitu ya. Bisa nggak? Bisa. Ada masalah atau apapun. Nah, yang ketiga toolsnya adalah sedekah. Ya. Jadi kalau ada keluarga kita yang sakit atau kita pun sakit atau mungkin anak, suami, istri yang sudah punya mungkin sakit ya, maka sedekah menjadi salah satu cara kita untuk mengobati orang yang sakit. Sakitnya stroke, sedekahnya 2.000, kurang banyak. Ya, kalau dia mampu lebih. Semakin banyak semakin. Jadi kalau Anda atau kita mau dapat ikan paus, nggak bisa pakai pancing, nggak bisa. Harus pakai kapal. Jadi kalau mau dapat nikmat yang banyak dari Allah, misalkan kita minta kepada Allah agar disembuhkan penyakit, ya keluarga atau siapapun, maka sedekahnya juga harus banyak. Ya. Dan ya kadang-kadang tuh saya ketawa aja gitu kan, pas kencelengan di masjid lewat gitu. Pakai tutup tangan pula gitu kan, padahal dimasukin cuma 2.000. Ya. Biaya operasional malaikat tuh besar, nggak cukup 2.000. Bahasa saya ya. Jadi kalau mau dapat yang lebih maka bikin malaikatnya kaget, ya tanda kutip gitu kan. Jadi bikin malaikatnya kaget. Dengan cara apa? Ya dengan cara salah satu tipsnya saya, ketika kalau anak saya lagi sakit atau saya sakit atau ada siapa yang sakit, biasanya saya kerjakan pertama kali adalah mengambil handphone. Ambil handphone. Buat apa? Sedekah. Ya kalau nggak bisa ketemu orang, maka handphone Anda harus ada rekening-rekening lembaga zakat, sedekah, infak. Kan banyak tuh sekarang. Niatkan, ya. Yang lebih bagus apa lagi? Yang lebih bagus yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, orang-orang yang bersedekah di malam hari, disebutkan di situ. Ya, jadi salah satu tools yang kita bisa pakai untuk meminta kepada Allah kesembuhan, kesehatan, dan segala macam keberkahan itu salah satunya adalah sedekah. Dan yang dikhususan yang saya baca dalam ayat itu memang sedekahnya di malam hari, keluar dari rumah Anda, cari orang susah, kasih yang terbaik untuk mereka. Ya. Coba deh gini, teman-teman, kalau Anda atau kita ketemu ya orang-orang yang kurang beruntung, mungkin hidupnya masih susah, cobalah kasih uang 5.000 sama dia. Dia bilang apa sama kita? Terima kasih kan? Coba Anda kasih 200.000. Bilangnya apa? Semoga banyak. Doanya banyak kan, betul? Udah cukup 5.000. Ya. Apalagi kalau pakai bahasa pelintiran itu, yang penting kan ikhlas. Kalau ikhlas kalian aja banyak gitu loh. Seperti itu. Nah, salah satunya adalah cara paling menantang, men-challenging diri kita itu adalah dengan cara menguras isi dompet. Salah satu cara. Itu bisa nanti menghilangkan perasaan kepemilikan kita terhadap hartanya kita. Sekali-sekali cobalah, boleh deh. Malam ini kalau mau coba silakan. Habisin isi dompetnya, buat pulang pun nggak usah. Kan mikir kan, terus pulangnya gimana? Kan ada handphone, betul? Anda bisa pakai aplikasi misalkan yang pergi-pergi apa segala macam gitu-gitu, atau kalau nggak panggil teman atau apa, jolong jemput saya, duit saya habis, bisa kan? Tapi habis itu Anda akan merasakan hal yang sensasi yang luar biasa. Itu yang saya katakan vibrasi hati. Hati kita tuh perlu diasah tiap hari. Ya, seperti itu toolsnya. Nah, itu tools yang sifatnya non fisik. Ya, tools yang sifatnya non fisik. Tools yang fisik apa? Tools yang fisik wujudnya berupa salah satunya adalah puasa. Jadi kan tool non fisik itu dia satu amalan ya. Kalau puasa itu salah satu yang luar biasa kalau boleh saya bilang. Ya, kalau kita sudah mulai merutinkan diri untuk tidak banyak makan, maka sebenarnya banyak sekali penyakit-penyakit degeneratif yang bisa hilang ya di negeri ini, di kalangan umat Islam. Kalau kita mulai membiasakan untuk tidak banyak-banyak makan. Ya, tanda kita sudah kebanyakan makan apa?
Dulu wajahnya persegi, sekarang bulat. Nah itu salah satunya. Salah satu. Ya. Atau ya banyak sih. Itu mungkin bisa diukur dengan indikator-indikator tertentu. Ya. Nah tadi kita sudah membahas tentang fase ya. Terakhir kalau nggak salah tanda-tanda tubuh kita perlu dibersihin. Tadi kan ada terakhir itu adalah feeling depressed ya. Feeling depressed itu moody, bawaan baper, nggak jelas. Terus bahas yang terakhir kan waktu saya bilang tentang buah gitu loh. Ya. Jadi kalau ada teman kita atau kita mungkin lagi kurang mood, kurang happy, baperan, ciri-ciri orang baper apa? Gampang left group. Betul lah. Sentil dikit left group, ini left group. Cetek banget gitu. Imannya kerupuk. Kenapa imannya kerupuk? Karena kebanyakan kerupuk. Mungkin. Ya kerupuk mentah dimakan sama dia, namanya apa? Seblak. Kerupuk jadi. Makanan itu Bapak Ibu sekalian mempengaruhi habit loh. Serius. Ya, makanan seseorang itu mempengaruhi habitnya, kebiasaannya. Ya, maka hati-hati dalam makanan. Ya, kalau sudah moody nggak jelas seperti itu, apa yang harus Anda kerjakan? Sebagai seorang teman dan sahabat yang baik, ajak dia makan rujak. Kenapa rujak? Karena enzim. Ya, ada enzim di sana. Enzim itu salah satu sumber mood yang baik. Ya, atau Anda banyak sebenarnya pilihannya. Ya, buah-buahan seperti itu juga bisa. Ya, apapun itulah. Pokoknya jangan lagi ajak dia makan makanan yang diolah. Jadi kalau teman Anda lagi baper, lagi feeling depressed atau apapun, jangan kasih dia makanan begini. Apa ini? Sayur nangka. Kalau Anda ajak dia makan kayak begini, apa yang akan dia kerjakan habis makan? Tidur. Betul? Kenapa? Ya karena tubuhnya berat untuk mengolah makanan tadi, karena tubuhnya udah enzimnya kurang ya, seperti itulah. Ya tadi feeling depressed. Kemudian sexual dysfunction. Sexual dysfunction ini masalah dari hal seks ya. Laki-lakinya mungkin ada misalkan seperti ejakulasi dini misalkan. Yang perempuannya frigid, susah terangsang. Masalah itu. Akhirnya apa? Akhirnya gara-gara makanan cerai. Bisa loh. Oh iya. Makanan kan saya bilang mempengaruhi habit, mempengaruhi tubuh kita, mempengaruhi mood. Ya. Jadi hati-hati dengan makanan. Kemudian sakit kepala yang tidak terjelaskan. Tidak jelas sakit, dikit-dikit sakit. Ya, ini tanda ya, tanda beberapa tubuh yang sedang menjerit untuk minta dibersihkan. Ya, nanti bersihkannya gimana kita akan bahas. Kemudian skin problem. Jadi skin problem itu masalah kulit. Ya. Jadi bagi teman-teman yang di sini ada seperti alergi atau masalah jerawat, sebenarnya itu bukan masalah di kulitnya. Tapi masalah di mana? Di perutnya. Masalah di pencernaannya. Ya. Dan yang terakhir masalah di sendi. Ya, masalah di sendi. Nah, itu beberapa tanda. Tanda ini jangan dihilangkan. Artinya jangan dihilangkan dengan apa? Dengan obat. Kalau kita hilangkan dengan obat, muncul masalah baru. Ya. Lagi sakit kepala, apa yang harus Anda kerjakan? Istirahat, minum air putih, ya. Atau mungkin kalau yang bisa makan buah, atau makan kurma, atau makan rimpang-rimpangan kayak begini dalam bentuk, ya Anda mau apa tuh namanya? Mau dikeringkan boleh, tidak dikeringkan boleh. Sebenarnya ada hal yang luar biasa pada tumbuhan, Ibu sekalian. Yang ini kalau kita terapkan itu hasilnya luar biasa. Jadi tumbuhan seperti ini, Bapak Ibu, teman-teman. Mungkin kita masih ingat pelajaran kita zaman dulu, organel sel dalam tumbuhan. Salah satu yang ada pada mereka ini namanya vakuol, vakuola kalau bahasa kita. Ya, vakuola itu dia lubang lah katakanlah dalam daun, dalam tumbuhan itu yang dia menyalurkan berbagai macam nutrisi, energi segala macam. Jadi dia salah satu lubang
untuk menyalurkan nutrisinya tumbuhan. Ya. Kenapa kita minum infus water itu, atau mungkin apa hikmahnya Nabi kalau membuat infus water menggunakan kurma kering, nggak kurma basah kan? Sebab apa? Kalau kurma kering vakuolnya sudah rusak. Vakuolnya sudah rusak apa yang terjadi? Yang terjadi dia butuh untuk diberikan air lagi untuk membukanya. Ya, itu sebabnya kalau kita kalau kita merendam kurma basah itu harus hati-hati sebab dia bisa fermentasi. Maka lebih disarankan untuk yang kering. Paham ya? Termasuk teman-teman yang kemarin saya baru dapat lagi ilmunya baru, ternyata produk-produk seperti ini kalau teman-teman keringkan kemudian Anda cemplungin ke air yang kita sebut dengan infus itu lebih baik dia dikeringkan dulu. Ini. Ya. Kenapa dikeringkan? Karena kalau dikeringkan maka vakuolnya rusak. Vakuol rusak otomatis dia membutuhkan atau dia butuh diperbaiki lagi. Diperbaiki dengan cara apa? Dicemplungin ke air. Gitu loh. Maka dia akan baik lagi. Maka dia mulakan memberikan atau mengeluarkan nutrisinya dia. Makanya ilmu tentang infus water itu sebenarnya ada. Ya. Coba deh kalau teman-teman mau nyoba penelitian atau riset sederhana ala-alanya kita. Coba Anda minum 3 hari air putih aja. Pagi, siang, malam air putih. Terus hari berikutnya atau hari keempat Anda minum air yang direndam sama rimpang kayak begini. Coba lihat hasil reaksi tubuhnya mah. Beda loh. Akan beda. Jadi kalau ada yang bilang kalau saya pribadi ya nggak apa-apa, kalau nggak setuju nggak apa-apa. Ya, maksudnya infus water tuh nggak ada manfaatnya ya silakan aja. Kalau saya ada manfaatnya karena emang ada dasarnya. Ya, ada dasar bahwa dia memang bisa keluar. Makanya ya itu sebabnya juga kita bisa belajar dari Nabi. Ya, kemarin saya dapat WhatsApp lah gitu kan dari teman. Jadi ada orang bilang gini ke ustadznya. Dia bilang, kan infus water tuh zaman Nabi nggak ada, kata dia gitu. Kata dia begitu. Terus ustadznya bilang, ente aja nggak baca. Air rendaman kurma tuh kan infus, ya kan? Udah nggak baca, jahil, nyerang orang lagi. Ya gitulah. Seperti itu. Baik, jadi itu tandanya. Tanda-tanda tubuh kita perlu jadi apa yang kita kerjakan pertama kali kalau sudah muncul tanda-tanda ini? Kurangi makan. Yang pertama kali kurangi makan apa? Semua makanan yang diolah. Semua makanan yang diolah. Contohnya apa? Coba kita lihat apa aja. Ya jadi boleh nggak makan begini? Boleh. Kalau saya sih udah jarang makan. Ya, kalau Anda pengen makan begini ya cari yang tidak banyak santannya. Ya, saya bukan anti nasi Padang ya. Bukan. Tapi kalau saya datang ke rumah makan Padang ya saya akan cari yang tidak ada santannya. Kenapa? Karena santan kalau dipanaskan kan rusak. Ya, kecuali Anda makan begini tapi porsi makan sayurnya sebelum makan ini 2-3 kali lipat dari sini sehingga Anda nggak sempat makan ini udah penuh dengan sayur. Cara paling mudahnya begitu. Ya, jadi boleh Anda makan tapi jangan sering-sering ya. Itu yang Anda kurangi ya. Semua yang santan-santanan apalagi santan dipanaskan sebaiknya Anda kurangi. Ini santan juga nggak? Santan kan? Diapain? Dipanasin kan? Enak gak? Enak. Makanya di approve sama CNN kan sebagai makanan paling enak di dunia. Betul? Oh iya. Makanan paling enak loh, bukan makanan paling sehat. Kalau makanan paling sehat kan bukan ini kan? Yang apa yang punya Korea itu loh, kimchi itu. Ya, padahal kita punya Indonesia punya makanan paling sehat di dunia. Namanya apa? Tempe. Tempe. Makan tempe paling baik dengan cara apa? Kalau saya, terserah kalau Anda sih ya. Kalau saya makan tempe itu paling enak mentah. Caranya diapain? Di jus sama kurma. Iya, di jus sama kurma. Saya kemarin sempat ngobrol dengan seorang yang punya restoran.
Dia bilang gini sama saya, "Dok, setelah saya mendengar penjelasan kajian antum, saya jadi merasa bersalah," dia bilang. "Banyak banget produk di restoran saya itu yang sepertinya perlu diperbaiki, direvisi," dia bilang. Alhamdulillah kalau dapat hidayah, saya bilang. Ya. Jadi belum pernah nyobain ya tempe tempe di blender sama kurma? Mana aja lo? Udah pernah saya jelaskan kok di feed. Kan kurma prebiotik, ya kan? Kurma prebiotik, tempe probiotik. Probiotik itu yang difermentasi namanya probiotik. Jadi prebiotik ketemu prebiotik. Itu makanan terbaiknya perut kita. Ya. Makanan terbaiknya perut kita itu ya prebiotik ketemu dengan probiotik. Ya kurma sama tempe. Caranya gimana? Saya ajarin bikin sandwichnya. Sandwich tempe. Bila enak beritahu teman, tak enak beritahu kami. Slogan rumah makan Padang. Enak, nyobain. Mau ketawa, emang enak. Nggak percaya, saya bikinin ya. Wih, ini the best, Pak. Anda makan begini pagi-pagi, seharian Anda akan happy. Serius. Karena sumber mood booster kita tuh adanya di pencernaan. Beli 3 gratis 1. Saya mau nyobain. Antum jangan udah gede badannya. Tuh wajahnya berseri-berseri gitu dia. Enak. Kombinasi produk lokal sama produk Nabi gitu. Enak. Ya. Tempe ini isinya apa? Kedelai kan? Protein kan? Sebenarnya kalau digoreng protein rusak. Nanti teman-teman coba browsing. Denaturasi protein terjadi pada suhu berapa? Nanti coba lihat. Jadi tempe itu kalau digoreng sebenarnya sudah banyak hilang nutrisinya. Jadi bagusnya makan tempe apa? Ya mentah. Kayak begini. Ya asal tempenya bener ya. Tempe yang bagus. Saya makan dulu ya. Fase malam. Udah habis belum? Udah habis. Enak. Jangan merasa tersiksa gitulah makannya. Enak kan? Alhamdulillah. Masih ada, nanti kalau mau bikin sendiri. Nah, jadi tadi kan kita masuk fase malam. Ya, kita akan belajar fase malam. Fase malam tadi fase istirahat. Jadi, teman-teman kalau malam itu kita apa yang kita makan atau kita minum untuk menguatkan fungsi pembersihan di malam hari kan istirahat judulnya kan. Maka yang ada minum di malam-malam itu sebaiknya, kalau saya sih menyarankan, lebih baik minuman-minuman yang kalorinya rendah. Contohnya apa? Ya kayak begini nih, air jahe, air kunyit, air serai malam. Ya, kasih air panas sedikit, dipotong-potong kecil, di slice tipis, tunggu bentar, nanti uapnya keluar, minum kasih madu. Itu malam. Sehingga nanti tidurnya kita itu enak badannya. Badannya enak maksudnya tidak terbebani lagi dengan beban nasi goreng. Mari kita lihat nanti pasca kajian ini, kira-kira siapa yang masih bertengger di klasemen nasi goreng, mie goreng. Saya kemarin cerita gini. Dan ceritanya kan
terus saya ulang. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan ibrohnya. Waktu kemarin beberapa waktu lalu istri saya sakit, itu dokter penyakit dalam yang cerita ke saya. Ceritanya apa? Ceritanya banyak calon-calon jemaah haji yang dia batalkan berangkat karena masalah ginjal. Ngantrinya berapa tahun? Ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun, 10 tahun, seperti itu. Teman-teman bisa bayangkan lah, maksudnya penyebab paling gampang yang kita bisa telusuri dan coba tebak kira-kira apa? Makan kan? Apalagi kalau bukan makan. Kenapa makanan? Ya karena orang zaman sekarang udah nggak ngerti lagi mana makanan yang sehat, nggak sehat, atau sangat tidak sehat. Dan kata kunci jadi kalau kita manusia ini ya, dan ini lagi-lagi saya sampaikan supaya teman-teman tuh yakinlah bahwa ketika Allah menciptakan kita, maka Allah juga menciptakan softwarenya dan hardwarenya. Hardwarenya apa? Ya ini hardwarenya, perangkat kerasnya. Softwarenya apa? Puasa, sedekah, gitu loh. Paham ya? Tidak mungkin Allah tinggalkan kita hidup di dunia ini untuk menjadi khalifah, untuk menjadi Abdullah, untuk menjalankan peran-peran itu kalau nggak ada software dan hardware tadi. Kan gitu. Maka kembalilah ke mereka ini. Ya, kembalilah ke mereka ini. Maka di berbagai tumbuhan-tumbuhan yang atau mungkin sayuran segala macam yang Allah ciptakan sini, itu juga menjadi nanti makanan-makanan kita di surga. Tiba-tiba nanti kan kalau udah masuk surga ya insya Allah, amin. Kita minta jahe sama Allah kan, atau mungkin tiba-tiba disuguhin jahe, kita kaget, kok nggak ada es teler misalkan gitu. Ya di sana nggak ada es teler, ada kan ya jahe. Yang jahe kan salah satu, jadi sebagian dari makanan penghuni atau yang kita makan di bumi ini ada nanti di surga. Maka supaya kita memantaskan diri kita untuk menjadi penghuni surga, latihanlah untuk makan minum penghuni surga. Coba baca di dalam Quran, banyak kok, ada kacang-kacangan, nanti ada madu, ya, ada jahe, ya, ada susu, ya. Susu apa? Ya tahu susu apa nanti di sana. Ya, seperti itu. Latihan. Di surga ada bakso nggak? Ada sih. Pasti ada. Tinggal kita minta sama, kan kita mau apa semua kan, cuma baksonya pasti sehat, non gluten. Mungkin ya, baksonya non gluten. Ya gitu. Nah, itu pas malam. Jadi malam yang kita makan apa, atau mungkin supaya tidak terlalu berat beban pencernaan kita apa? Makanlah atau minumlah makanan-makanan atau produk ciptaan Allah yang kalorinya rendah. Contohnya kayak gini. Jahe, atau mungkin Anda minum kencur atau temulawak atau kunyit, gak usah banyak-banyak. Sebelum tidur ya, kasih madu sedikit. Ya madu kalori cuman tidak berat banget kalau kita ngasih nggak terlalu banyak. Ya, atau mungkin air serai kayak begini. Ya. Dipotong-potong, nanti Anda kasih air panas, atau mungkin kayu manis kayak begini, bisa. Banyak pilihannya. Jadi sebelum tidur bisa kita jadikan itu rutinitas kita. Kalau memang tetap pengen makan, Bapak Ibu sekalian, maka makan apa? Rulesnya adalah jangan deket-deket dengan waktu tidur mau makannya. Yang dimakan apa? Saya lebih sarankan sayur. Ya. Kok kita nggak ada makannya malam? Nanti kita akan bahas di siangnya, paginya. Ya, sabar dulu. Ya, itu malam. Jadi habis pulang dari sini, teman-teman ngapain? Makan. Gak sopan. Situ saya merasa sedih. Enggak lah. Saya ngomong begini, kira-kira apa ada yang langsung berubah? Belum tentu juga. Ya kan? Berat bagi saya, Dok, meninggalkan nasi putih, gitu kan? Apalagi bakso gitu kan? Udah terlalu lama kami bersama. Ya, tidak apa-apa, nikmati saja sampai gula darahnya naik. Ya, belum selesai kuliah sudah ubanan. Ya, itu malam. Ya, jadi malam yang dimakan, memang kalau teman-teman pengen makan buah, silakan makan buah. Tapi jangan deket-deket dengan waktu tidur. Ya.
Buah yang dimakan apa kan banyak pilihan nih Kak. Ada kayak jeruk, ada semangka. Ya, semangka malah justru malah buah yang rendah banget kalorinya. Tapi jangan dekat-dekat dengan waktu tidur. Ya, kenapa? Dia fungsinya dia nanti untuk persiapan kita pagi hari. Karena pagi hari nanti masuk ke fase yang sebelum mungkin yang tadi malam itu fase 1 ya. Kemudian masuk pagi itu fase kedua. Ya, beda sama yang di share di IG, cuman itu saya sebutnya fase pertamanya pagi. Nah, sekarang kita ubah aja. Jadi fase yang kedua ini atau fase pagi ini adalah fase buang-buangan. Kan buang-buangan. Nah, ketika pagi buang-buangan, maka jangan bebani dengan beban-beban yang bisa membuat pencernaan kita juga bermasalah. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita, ya kalau beliau menganjurkan ya, sebenarnya kalau kita sudah mulai membiasakan ini bagus banget efeknya. Pagi-pagi sarapannya diganti. Ya, nasi uduknya sudah saatnya Anda berpisah dengan dia. Ontongnya juga ya. Ganti dengan apa? Kurma. Ya. Kalau bisa dapat kurma ajwa alhamdulillah, tapi kalau tidak kurma biasa juga nggak apa-apa, makan kurma. Ketemu tempe nggak apa-apa, boleh aja ketemu tempe. Ya, itu pagi-pagi. Minum air putih. Lapar nggak? Pasti lapar, tenang aja. Ya. Jadi makan, lagi-lagi saya sampaikan teman-teman, kita mulai berpikir makan itu bukan untuk cari kenyang, tapi makan itu untuk menguatkan badan kita untuk bisa beribadah. Itu aja sebenarnya. Kalau kita makan untuk kenyang nanti gemuk nanti ujung-ujungnya. Oke. Itu pagi hari. Jadi pagi-pagi makannya apa? Kalau Anda pengen makan buah, lebih baik makan buah pagi. Di jus atau kalau saya lebih saran dimakan. Kayak kunyah benar-benar, ada kurma boleh, mungkin ada buah-buahan makan sedikit, nggak usah banyak-banyak, sama minum air putih. Terutama ketika pagi hari habis Anda mungkin bersiwak ya, sunnahnya kan begitu. Cerita tentang siwak ini sebenarnya kalau umat Islam menerapkan pola ini Bapak Ibu sekalian, maka tidak akan ada karies dan penyakit bau mulut di kalangan umat Islam. Kenapa? Karena Nabi menjelaskan dalam sebuah hadis bahwa kalau tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap habis berwudu. Itu yang pertama. Kalau tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat, mau sholat. Berapa kali itu? Banyak loh. Ini kalau sholat wajib 5 kali, wudu 5 kali 10, sholat sunnah hampir 30 kali loh. Kita bisa hari itu bisa bersiwak. Kalau itu saja kalau kita kerjakan setiap hari, Masya Allah, harusnya tidak ada lagi bau mulut, tidak ada lagi karies. Karena isi siwak itu sebagian besar sama kayak yang ada di odol. Itu baru siwak. Maka salah satu sunnah kenabian adalah bersiwak, mencukur bulu kemaluan, mencukur kumis, pakai wangi-wangian, itu salah satu dari 5 sunnah, beberapa sunnah kenabian ya. Termasuk berbekam juga sunnah kenabian. Itu pagi. Jadi pagi-pagi besok udah siap berubah sarapannya? Siap. Berat dok, berat. Iya. Kalau ngomongnya begitu terus, kapan mau hidup sehatnya? Kan, betul nggak? Nanti ujung-ujungnya apa, yang perempuan, auzubillah min zalik, mau nikah tiba-tiba PCO, endometriosis segala macem. Serius loh. Apa yang Anda makan sekarang akan menjadi nasib badan kita beberapa tahun ke depan. Ya, makanya apa ya, kalau saya memang hati-hati banget. Kenapa? Karena saya punya prinsip, saya tidak mau matinya saya menyusahkan keluarga dengan penyakit maksudnya ya. Dan penyakit itu kan muncul gara-gara apa? Salah satunya akibat makanan, minuman yang tidak sehat. Maka hati-hati dengan itu ya. Jadi besok sarapannya apa? Serius ya? Allah saksinya loh. Hah? Baru saja ngomongin, dok makan buah kan mahal. Mahal apa? 10.000 pergi ke pasar dapat buah. Betul nggak? Tak ada yang mahal. 10.000 dapat nasi uduk. Sekarang gini, kalau teman-teman masih berbinar-binar melihat satu piring nasi uduk, tapi kurang berbinar-binar melihat begini, artinya enzimnya masih kurang. Ya, Anda harus lebih antusias dengan ini. Ya, kenapa? Ada vitaminnya, ada enzimnya, ada mineralnya, dan itu hampir sebagian besar tidak ada lagi di sini gitu loh. Apalagi telur
Telur itu kan apa? Protein kan? Telur itu diceplok, panas nggak? Rusak nggak proteinnya? Rusak. Jadi makan telur bagusnya apa? Ini aliran apa? Ini mentah semua. Emang iya. Kalau Anda mau sehat, lebih fresh makanan yang kita makan itu lebih bagus. Serius. Buah kayak begini, kalau teman-teman mau nyobain, kalau teman-teman punya ada alat pengukur antioksidan, kalau Anda petik ya dari misalkan dari pohonnya gitu kan, lalu Anda kita cek pakai alat itu masih ada antioksidannya ya. Reduksinya masih kuat. Tapi kalau sudah berlama-lama di luar kayak begini, dia sudah putus dengan maknya dia, tangkai tadi, kita cek pakai kekuatan reduksinya sudah banyak berkurang, bahkan udah positif. Tapi tetap bermanfaat daripada Anda minum jus jeruk dalam kemasan. Tetap bermanfaat. Ya, jadi semakin banyak makanan olahan yang dipanaskan atau mungkin dimasak berulang yang kita kurangi semakin baik. Dan nanti teman-teman lihat, penyakit itu jangan diobatin. Maksudnya jangan diobatin itu gini. Keluhan itu jangan diobatin, karena keluhan itu muncul gara-gara apa? Gara-gara tubuh kekurangan nutrisi. Soalnya itu aja sebenarnya. Jadi yang dikerjakan apa? Benerin isi piring. Ya, benerin isi piring mulai sekarang. Jadi pagi-pagi besok kalau mau nyobain, ya ambil buah, mungkin Anda ambil jeruk atau mungkin semangka atau jambu, makan sebentar. Hidup sehat. Kasih hashtagnya sambil wajahnya sedih. Pakai hashtag yang baru, terlalu berat dok, gitu kan. Paksain lah. Ya, biar apa? Biar ibadahnya lebih baik. Dan kalau semua kita niatkan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, dapat pahala kan? Ya Allah, saya hidup sehat seperti ini dalam rangka menjaga badan saya yang Kau berikan yang sempurna ini ya Allah, dapat pahala. Ya Allah, saya makan, misalkan ini, kita bisa mengambil celah-celah dari ini semua untuk dapatkan pahala. Ya Allah, saya makan jeruk ini supaya nanti malam saya bisa kuat bangun sholat malamnya. Boleh, boleh. Dapat pahala kan? Dapat pahala. Gitu loh. Jadi bagi seorang mukmin itu semuanya korelasikan dengan pahala. Jangan, jadi healthy lifestyle-nya kita itu adalah bentuk peningkatan keimanannya kita. Healthy lifestyle. Ya. Dan itu seringkali saya ulang-ulangi. Nggak ada gunanya kalau pagi-pagi kita sudah sarapan sehat, makan siangnya sehat, tapi ngaji belum baca juga sehari 1 lembar atau berapa ayat. Nggak ada guna juga. Apa hebatnya? Ya. Dan pesannya adalah kesehatan harus membuat kita lebih taat kepada Allah. Dikasih sehat, bangun sholat malam. Dikasih sakit, banyak minta ampun bertobat karena zolim gitu kan. Jadi pagi-pagi itu polanya begitu teman sekalian. Nah baru kita masuk ke siang. Ya, ini sebenarnya di IG yang saya posting itu masuk ke fase 2, tapi sekarang kita sebutnya fase 3, nggak apa-apalah. Itu bahasa saja. Pagi adalah bukan waktu yang tepat untuk banyak makan. Nanti kalau teman-teman mau lihat, caranya gini, nanti di browsing aja. Browsingnya gini, peak concentration of ghrelin, ya, atau ya harus pakai bahasa Inggris karena itu penelitiannya pakai bahasa. Jadi ternyata pagi itu adalah waktu di mana hormon lapar kita lagi rendah. Pagi, maka pagi sebenarnya tidak perlu banyak-banyak makan. Ya, pagi tidak perlu banyak-banyak makan. Kalau saya menganut seperti itu ya. Kalau yang berbeda sih nggak apa-apa, silakan aja. Kalau saya menganut, nanti kapan makannya kita lihat pergerakan hormon tadi. Dia ternyata paling tingginya si hormon lapar tadi adalah waktu siang. Nah siang baru kita makan. Ya, makannya bagaimana polanya? Harus dihitung berapa kalori, berapa gram, berapa apa, nggak usah pakai polanya Nabi aja. Sepertiga makanan, sepertiga minum, sepertiga udara gitu aja, simpel. Dan jangan makan sampai kenyang, kan gitu polanya. Jangan makan sampai kenyang. Ini contohnya. Jadi kalau siang-siang apa harus kita kerjakan? Misalkan kita pengen makan, ya udah makan. Apa yang kerjakan? Apa yang pertama kali kita makan? Al-Quran memerintahkan kita untuk makan pertama kali apa? Buah. Ya, maka siang-siang itu sebelum Anda makan berat, ya, makalah buah dulu. Berapa banyak? Ya hitunglah sendiri. Kebutuhan kita kan beda-beda tiap orang. Habis makan buah makan apa?
Kok susah menjawabnya gitu? Habis makan buah baru makan sayur. Ya, sayurnya dibikin sayur begini nggak? Santan lagi kan? Ya, semakin mentah semakin bagus. Jadi gini, coba ada beberapa jenis sayuran yang mereka ini Bapak Ibu sekalian punya keunggulan-keunggulan, entah itu diolah, dimasak. Nah nih, tomat itu kalau kita masak, kalau kita kayak semacam di steam gitu ya, dia akan tinggi banget likopen atau anti kankernya ketika di steam tuh tomat. Ya, tomat itu lebih baik dimakan sudah diapakan di steam ya, dikukus gitu kan. Kemudian eggplant ini terong tuh bagus ya. Dia bisa untuk menetralkan banyak logam-logam berat juga, tapi jangan terlalu banyak. Kemudian ada lagi namanya sulforapan. Sulforapan ini ada satu bahan yang Allah ciptakan di dalam produk ciptaannya yang ada pada apa? Nih, brokoli. Ya, yang ini bisa Anda makan mentah atau di steam. Kalau dia mentah atau di steam, maka dia akan mengeluarkan sulforapan. Sulforapan ini kalau dia keluar, maka tubuh akan melakukan proses auto detox. Canggih kan? Gitu kan? Jadi saya katakan, benerin aja si piringnya, banyak penyakit yang bisa hilang. Kemudian wortel. Nih. Wortel ini teman-teman sudah banyak yang tahu kan, karoten ya, beta karoten. Dia bagusnya diapain? Di cook, dimasak, di steam. Ya. Jadi jangan dikasih santan. Jadi maksudnya lebih baik di steam ya, atau Anda rebus gitu juga baik. Kemudian paprika ini bagusnya dimakan mentah. Ya, dimakan mentah. Kemudian terakhir jamur. Ya, jamur juga salah satu yang Allah ciptakan yang sangat baik untuk mengikat logam-logam berat, di samping jenis bawang-bawangan. Nanti kalau teman-teman bisa bikin sup, jadi pagi-pagi itu misalkan kita boleh nggak bikin variasi makanan? Boleh. Jamur itu kalorinya rendah, jadi pagi-pagi Anda bisa bikin sup jamur. Sup jamur nanti isinya apa? Isinya banyak rempah-rempah, jahe, mungkin ada kunyit sebagian, kemudian ada bawang-bawangan. Itu Anda minum airnya pagi-pagi. Jadi tidak terlalu banyak tapi cukup untuk memberikan energi, karena mereka semua banyak mikronutriennya. Ya, pagi-pagi seperti itu. Polanya ya. Kemudian tadi siang kan sayuran tuh. Kita butuh karbo nggak? Butuh. Tapi karbonya saran saya jangan lagi ambil dari nasi putih. Ya, saran saya. Enak banget nih. Gulanya kena nasi, ngapain ya? Diaduk-aduk mas. Kita lihat nanti setelah kajian masih bertahan nggak ini? Terus ada yang bilang mubazir dok. Muka-muka rendang udah mulai kelihatan. Karbonya butuh, kita tetap butuh karbo. Ya, saya tidak anti karbo, saya bukan keto juga. Ya, kadang-kadang saya makan nasi tapi nggak banyak. Kalau Anda bisa dapatkan nasi merah, bisa pakai nasi merah. Ya, terus kalau nggak beras merah atau nasi merah, nasi hitam atau beras hitam juga boleh. Tapi jangan banyak-banyak. Yang banyaknya apa? Sayurnya sama buahnya. Kenapa? Ini sih kata seorang dokter di Jepang, mungkin teman-teman pernah baca ya. Jadi tubuh manusia itu atau gigi manusia itu lebih tepat untuk tidak terlalu banyak makan daging. Kenapa? Karena taring kita cuma 4. Betul? Kalau taring cuma 4, maka porsi protein hewannya cuma 15%. Sisanya kan gigi seri sama gigi geraham. Betul? Which is gigi seri sama gigi geraham lebih tepatnya digunakan untuk non hewani. Beda dengan, coba kalau teman-teman lihat giginya harimau, kan taring semua tuh. Maka harimau makannya daging. Tapi harimau meskipun makan daging, ada waktu-waktu tertentu dia memakan sejenis rumput, kata guru saya gitu.
ya untuk membersihkan pencernaannya. Ya, jadi ya kecuali gigi kita taring semua sih nggak apa-apa, makanlah daging tiap hari. Nanti kan dia bilang kita kan butuh protein ya. Ini kan protein. Ini protein nggak? Protein. Ya, nggak masalah. Boleh aja makan ini. Ya, yang saya maksud itu protein hewani dikurangi. Ya, kalau protein nabati kan banyak. Alpukat juga ada protein. Ya, apa yang terjadi bos kan? Sel kita bisa diperbaiki gen-gen yang rusaknya tadi. Ya, kalau seandainya kita lebih banyak mengkonsumsi beliau-beliau ini nih, sayur ini. Ya, nanti teman-teman coba lihat deh, banyak banget perubahan-perubahan kesehatan yang kita akan dapatkan dan keluhan-keluhan badan kita akan hilang dengan pola-pola kayak begini. Ya, jadi itu. Jadi protein kita perlu, ya protein tetap kita perlu. Jadi kalau seandainya kita menggunakan konsep-konsep ini dalam kesehatan kita, maka sebenarnya banyak banget penyakit yang bisa dihilangkan. Jadi misalkan gini, tadi kembali ke fase siang. Jadi kalau fase siang misalkan kita udah kurus nih, bolehkah kita tambahkan? Boleh. Anda boleh tambahkan lebih, kalau saya punya pola sih ya, Anda boleh tambahkan nasinya lebih banyak, tambahkan proteinnya lebih banyak. Jadi kalau badannya sudah relatif cukup kurus, jangan dikuruskan lagi. Ya, Anda lebih banyak ngasup proteinnya untuk membentuk massa ototnya. Jadi quotes-nya adalah the true health, kesehatan yang sejati itu bukan nggak ada penyakit. Kita mungkin bisa jadi tetap ada keluhan, tapi true health is the presence of vitality. Jadi kesehatan yang benar itu vitalitas kita tiap hari itu stabil. Nah itu dapat dari mana? Tadi ngurangi makanan, kita banyak berpuasa. Apalagi kalau seandainya nih, ya teman-teman mulai menerapkan pola ini ya. Puasa Senin Kamis 2 kali 4 sebulan 8 ya. Terus puasa Ayyamul Bid ya 11 atau 3 kali dalam sebulan, udah 11 hari. Kemudian pada tanggal 17-nya atau tanggal 19-nya atau tanggal 21-nya kita mulai berbekam. Itu kan sunnah Nabi seperti itu. Kira-kira dengan pola kayak begitu banyak apa penyakit bisa hilang? Banyak, insya Allah. Bahkan sebenarnya teman-teman sekalian, kalau ada satu penelitian yang saya baca itu ternyata memang puasa 3 hari itu, puasa 3 hari yang dilakukan seseorang dalam sebulan sekali itu ternyata benar-benar menurunkan selera makan seseorang. Ya, ini yang saya tadi jelaskan bahwa Allah menciptakan toolsnya untuk kita. Maka Islam, ya Rasulullah mengajarkan ada namanya puasa 3 hari sebulan kan, gitu loh. Puasa 3 hari sebulan itu bos sekalian, itu kalau dikerjakan benar-benar efeknya, ya maksudnya dikerjakan benar-benar itu, artinya kita nggak nyampah lagi ya, nggak nyampah lagi makan makanan yang nggak sehat waktu berpuasa ini, maka efeknya banyak sekali. Ya, apa saja efeknya? Coba kita lihat. Dia akan menurunkan gula darah. Menurunkan gula darah. Kemudian namanya detoksifikasi seluler. Saat puasa adalah saat terbaik teman-teman ya, atau saat melaparkan diri bahasa saya, saat terbaiknya kita untuk apa? Untuk memakan mikronutrien. Ya, paling banyak mikronutrien itu ada di mana? Di rimpang. Ya, rimpang. Jahe, kunyit, temulawak, kan? Minum saja dalam porsi yang kecil, nggak usah banyak-banyak, insya Allah aman. Ya, teman-teman yang biasanya pakai infus pagi-pagi bikin air jeruk nipis sama madu itu, nggak apa-apa, sekali-sekali nggak usah terus-terusan, itu juga nggak apa-apa. Misalkan hari ini Anda minum jeruk nipis, besok Anda minum air jahe, diganti-ganti aja. Jadi tubuh kita itu terasup dengan mikronutrien yang ada pada beliau-beliau ini. Ya, itu. Kemudian dan ketika mereka masuk dalam tubuh kita, maka mereka akan melakukan proses detoksifikasi. Syaratnya apa? Jangan ganggu prosesnya. Itu sebabnya kanker ya, misalkan kalau kita bisa bicara sedikit tentang kanker. Kanker itu kita bisa bikin dia kelaparan. Sel kanker itu kita bisa bikin dia kelaparan dengan cara apa? Jangan makan daging olahan. Daging olahan itu makanannya sel kanker. Contohnya apa? Daging burger, kan daging olahan tuh. Ya, kemudian jangan makan
gula refinasi. Gula refinasi itu gula yang direfinasi. Susah ngomong. Iya, gula pasir, gula yang putih-putih gitu kan. Termasuk nasi ini kan sebenarnya berasnya direfinasi gitu kan, diputihkan, di apa bla bla. Belum lagi kita bicara pestisidanya gitu loh. Ya. Salah satu yang disarankan untuk dihindari. Kemudian jangan makan pemanis buatan. Pemanis buatan banyak. Ada namanya xilitol, ada namanya aspartam, banyak. Dan jangan mengkonsumsi, ini kalau mau bikin sel kankernya kelaparan, biar dia mati gitu kan. Jangan mengkonsumsi produk-produk yang berbasiskan susu-susuan. Ya. Kemudian jangan mengkonsumsi, hindari produk yang berbasiskan GMO. GMO itu yang diubah genetiknya. Ya, contoh misalkan kalau teman-teman ketemu, ini kan anggur nih. Kalau anggur nih, ya kalau ada bijinya bagus. Ya, kalau teman-teman ketemu seedless fruits, ya, atau buah yang nggak ada bijinya, saya lebih sarankan jangan dimakan. Kenapa? Karena kan bijinya ini kan tempat dia tumbuh awalnya kan. Terus kalau dia nggak ada biji, tumbuhnya gimana? Gimana? Di lab. Ya kan dibikin di lab. Jadi diubah genetiknya di lab gitu loh. Jadi jangan seneng dengan apa? Produk yang nggak ada biji. Dan kalau ada biji, justru malah dimakan bijinya. Ya. Jadi kalau teman-teman makan anggur, makan sama bijinya. Ya, bagus buat kesehatan. Kecuali kedondong. Kedondong saya belum tahu ilmunya. Ya. Katanya bagus buat obat batuk, tapi saya belum pernah coba. Nah, itu sesat dan menyesatkan. Ya, no GMO. Kalau bisa mah makan buah lokal. Semakin banyak buah lokal yang kita miliki, apalagi di Indonesia kayak begini ya, banyak-banyak makanya kayak belimbing ini kan, belimbing nih, kan buah lokal. Ya, makan belimbing. Pagi-pagi makan belimbing, biar Depok bahagia. Sekarang yang jual belimbing di Depok udah nggak ada, banyak kan jual nugget. Iya kan? Saya lihat daerah Cimanggis, daerah Tugu itu kan bisa banyak jual belimbing tuh. Ya. Toko belimbingnya udah nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena pasarnya nggak ada. Betul? Maka sekarang kalau kita mau mau membangkitkan lagi petani-petani kita, ya makanlah buah gitu, buah-buah lokal, sayur segala macam, sehingga nanti kita bisa dapatkan itu dengan mudah. Jadi bahasa organik itu nanti ke depan tidak lagi semua organik. Sekarang kan ada istilah kan organik itu mahal apa segala macam kan gitu kan? Karena memang nggak pakai pestisida. Bagaimana caranya? Kalau teman-teman semakin banyak yang care dengan hal-hal seperti ini, maka kita bisa bantu negara ini teman sekalian. Betul loh. Kasihan Pak dokter, Bu dokter itu. Ya, kenapa kasihan? Karena mereka mengobati penyakit yang nggak habis-habisnya. Kenapa nggak habis-habisnya? Karena hulunya nggak kita bahas. Hulunya apa? Makanan. Betul kan? Mari kita bantu orang. Jadi termasuk saya agak surprise nih, saya bahagia banget ada jamaah yang nulis buku ini nih. Katanya sih terinspirasi dari saya sih nyenengin diri, alhamdulillah kalau iya. Ya, bikin buku, isinya juga bagus, cerita tentang hidup sehat kayak begini. Dan kalau diniatkan buku ini sebagai, lagi-lagi diniatkan karena Allah, maka beliau akan dapat pahala. Ya, mungkin bisa jadi ada di antara kita di sini bahwasanya gara-gara sekian lama hidup nggak sehat, sekarang sholatnya nggak bisa berdiri lagi, ada loh. Ketika mulai hidup sehat, ternyata sekarang bisa sholat lebih baik, bisa umroh, bisa haji segala macam. Pahalanya besar. Jadi selalu pikirkan bagaimana mencuri pahala, ya, atau mengambil pahala dari setiap momen, ya, kehidupan kita. Sekarang teman-teman dapatkan, katakanlah sharing kayak begini. Ketika ada teman kita yang hidup nggak sehat, gitu kan, nasihati dia. Ya, nasihati dia sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk ya kecintaan kita, wa tawassaw bil haq. Ya, kalau ada teman yang bikin restoran yang isinya makanan nggak sehat, nasehatin dia. Sekarang banyak kok pilihan makanan-makanan yang sehat. Dan kalau semakin banyak pasar yang kita ciptakan, kan semakin murah nanti.
Kan gitu. Kenapa itu bisa mahal? Karena banyak orang yang belum care dengan itu. Kayak kemarin saya ketemu dengan teman. Dia punya sawah, anak itu masih muda. Sawahnya 360 hektar. Terus saya tanya, udah berapa banyak pestisidanya antum yang merusak orang? Mulai mikir dia gitu kan. Kalau teman-teman lihat pestisida itu pestisida aja jadi yang ada pada beras gitu kan banyak banget efeknya, efek buruk ya. Mandul, kanker segala macam. Makanya kalau Anda punya restoran atau usaha makan atau kuliner, pikirin baik-baik kira-kira yang kita buat ini, yang dibuat itu kira-kira bikin sehat orang atau bikin susah orang gitu loh. Bikin susah orang, zolim kita. Zolim, kita dapat dosanya orang gitu loh. Gara-gara makan produk kita, isi restoran kita, orang sakit, gak bisa sholat, bahkan kena gagal ginjal segala macam, dosa kita. Apalagi udah tahu hukumnya kayak begini. Kalau dulu nggak tahu kan, sekarang udah tahu hukumnya kan. Kemarin saya pernah ada kajian di Bandung. Habis kajian begitu, para pedagangnya mengeluh. Paham maksudnya ya? Semoga nggak ada pedagang yang datang nih. Karena jamaahnya sudah insaf. Habis kajian nggak beli lagi gitu kan. Tapi kan kita tetap harus peduli kan. Caranya gimana? Nah, kajian berikutnya yang dijual itu makanan sehat. Jadi kita mengenalkan makanan sehat sejak awal. Dan makanan sehat teman-teman sekali yang kita makan, terutama ibu-ibu, kebiasaan hidup sehat Anda akan mengalir ke anak. Ya, kebiasaan hidup sehat Anda akan mengalir ke anak. Bapak-bapak juga. Jadi bagaimana cara mengatur itu semua di keluarga kita? Perbaiki satu demi satu. Jadi kita mau berubah semua drastis nggak bisa. Contoh mungkin biasa kalau mungkin ke kantor pagi-pagi bawa teh, bawa kopi, cobalah bawa air putih gitu kan. Bisa kan? Air madu atau mungkin air rendeman buah atau apa kan bisa. Mengubah habitsnya. Nanti lama-lama apa yang terjadi? Kita udah terbiasa dengan hidup kayak begitu. Ya, hidup lebih baik, ibadah lebih nikmat. Ya, kalau yang sudah punya keluarga mungkin di rumahnya ada kulkas, maka isi kulkasnya diganti. Ya, jangan lagi makanan-makanan, jangan banyak makanan-makanan frozen, banyakin buahnya, banyakin sayurnya. Ya, pari misalkan kan, tiba-tiba malam-malam ada yang lagi kelaparan, buka kulkas isinya pari. Undur diri dia. Batal makannya kan, akhirnya tidurnya lapar, bagus detox. Ya nggak? Isi kulkasnya, isi lemari makannya mie instan apa semua segala macam gitu kan. Akhirnya malam-malam bangun gitu kan, kepikiran makan. Karena manusia itu mah punya nafsu untuk seperti itu gitu. Maka di surga dikasih Allah makanan yang enak-enak. Ya, tapi di dunia ini teman sekalian maka kita harus pilih gitu kan, karena banyak ujian. Jadi fitnah dalam urusan makanan sekarang itu banyaknya luar biasa. Sempat saya posting tapi saya hapus kemarin. Judulnya sih nugget, tapi nggak di Indonesia, dia di Amerika. Chicken gitu kan, terus ada tepung. Terus sisanya ada segini nih. Isinya tuh ada hydrogenated oil lah, ada inilah segala macam. Terus yang dimakan apa gitu loh. Yang kita makan zaman sekarang, banyak orang makan kayak begitu zaman sekarang. Ya. Jadi sayangilah badan kita ya. Jangan zolimi lagi lah. Ya, kalau Anda yang belum nikah ya, carilah jodoh yang hidup sehat. Tanya sama dia, kamu udah apa tuh namanya? Sudah sering minum madu belum gitu kan? Selain tanya hafalan Qur'annya, kan? Biasa nongkrong makan nasi goreng di mana? Oh di sono. Oh ya ada. Not my type. Ya, biasa baksoan di mana gitu kan? Kita alhamdulillah 3 kali seminggu tuh kumpul-kumpul makan bakso gitu kan. Wassalam. Loh kenapa? Judulnya kan mau membangun peradaban. Bagaimana membangun peradaban kalau isi sperma dan ovumnya kerupuk? Betul gak? Yang nanti bangun malam susah, bawaannya letih terus, ngantuan, baperan. Oh iya, ilmu ini kan namanya, coba teman-teman, ilmu ini namanya ilmu epigenetik, nutri epigenomik. Coba lihat, makanan seseorang akan mempengaruhi gennya. Tiap hari makanlah nugget, makanlah sosis, gennya kacau beliau nanti.
Tapi kalau tiap hari makan begini-begini nih, sehat gennya. Karena emang inilah yang kita harus makan. Farmasinya manusia itu ada di mereka-mereka ini teman sekalian. Farmasinya kita. Dan farmasi itu bikin obat dari mana? Dari mereka ini juga. Contoh, kunyit. Kunyit ada analgetiknya, ada anti nyerinya nggak? Ada, tapi kecil. Gitu loh. Jadi mereka belajar dari alam yang Allah ciptakan. Karena demand-nya tinggi, permintaan tinggi, mereka bikin sintetik. Salah nggak mereka? Nggak salah. Ya, pabrik makanan misalkan, mereka bikin makanan karena permintaan tinggi. Akhirnya apa? Isi makanan yang sebenarnya katakanlah ayamnya cuman berapa gram, sisanya tepung lah, ini segala macam. Kenapa? Karena banyak yang minta. Kan gitu kan? Salah nggak mereka? Nggak salah. Ya. Yang salah siapa? Yang kalau mau nyalakan, salahkan diri kita. Kenapa kita nggak beralih ke mereka-mereka ini gitu loh? Ya, kalau kita udah beralih ke mereka-mereka ini, insya Allah badan akan jauh lebih baik. Ya, seperti itu. Sampai jam berapa ya? Sampai jam 9. Jadi ini terakhir ya. Ada beberapa jenis minuman yang bisa teman-teman pakai untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Yang pertama, kunyit ini. Kunyit ini kalau Anda ketemukan dengan lemon, ngetes masih connect gak? Nyata enggak. Ketika kunyit ini ketemu sama jeruk ya seperti ini, efeknya dia bisa membersihkan liver ya. Dia sebagai obat pusing juga bisa ya. Kemudian dia juga bisa digunakan untuk minuman ya sebelah mungkin anti kanker gitu ya. Nih kunyit sama jeruk nipis. Kemudian lagi namanya sini nggak ada, tapi teman-teman bisa dapatkan. Namanya beetroot. Beetroot itu buah beet. Ya, buah beet itu kalau Anda nanti blender dicampurkan sama ini juga, dia juga bisa menurunkan tensi ya. Kemudian bisa untuk meningkatkan memperbaiki orang yang anemia. Ya. Juga Anda bisa tambahkan dengan kurma. Ya, nanti buah beet itu kalau teman-teman ada yang anemia atau kurang darah, ya Anda bisa blender sama kurma. Campurkan sedikit sama itu. Sama itu tadi yang ini kunyit sama jeruk nipis ini. Sedikit Anda tambahkan dengan lada hitam. Ya. Dia bisa meningkatkan penyerapannya. Kemudian ya ini agak jarang, cuman kalau dapat alhamdulillah itu tuh wheatgrass. Wheatgrass itu daun ya, daun dari gandum itu loh. Itu tinggi banget antioksidannya. Kalau nggak ketemu bisa pakai yang hijau-hijau kayak begini nih. Brokoli, atau yang salah satu yang tertinggi adalah seledri. Tapi seledri mungkin rasanya emang agak-agak berat untuk dikonsumsi ya. Kalau saya biasanya kalau ketemu itu saya campurin sama apel. Itu bisa nurunkan tensi, kolesterol, tapi dia cepet banget nurunin tensi. Hati-hati, jadi kalau yang sudah darahnya rendah, hati-hati minum itu. Ya. Ada beberapa jenis ya lemak yang teman-teman juga bisa konsumsi ya. Misal beberapa pilihannya ya. Yang paling bagus alpukat. Ya, jadi alpukat itu jangan beli yang di jus-jus itu. Kalau Anda mau beli yang jus-jus itu, bawa madu dalam tasnya. Jadi nanti pemanisnya pakai madu. Kalau nggak kurma. Ya. Terus minyak VCO itu lemaknya bagus. Ya. Kemudian olive oil atau zaitun salah satu minyak yang paling baik yang mengandung unsaturated fatty acid. Jadi asam lemak tak jenuh itu sangat baik untuk dikonsumsi tiap hari. Jadi kalau teman-teman mulai biasakan malam juga menjelang tidur atau pagi-pagi minum zaitun 1 sendok nggak apa-apa. Kalau nggak bisa minum yang pakai sendok, kapsul juga nggak apa-apa.
Itu beberapa yang kita gampang dapatkan tuh beberapa jenis lemak, ya, beberapa jenis lemak-lemakan yang kita bisa konsumsi, ya. Bukan berasal dari lemak-lemak yang digoreng kayak tadi saya katakan apa ya, ya produk yang digoreng lah ya. Jadi kalau mulai men-challenge diri Anda, ya, jadi mulai men-challenge diri Anda dalam keseharian kita itu salah satunya adalah dengan cara ya menghindari makanan-makanan yang diolah dengan minyak. Ya. Pagi-pagi saran saya jangan lagi makan makanan yang berminyak pagi-pagi. Semua yang berminyak ada digoreng pagi-pagi jangan lagi. Contohnya apa? Ya gorengan. Gitu kan? Nasi goreng apa lagi? Nasinya sudah tinggi gulanya ditambah dengan minyak. Lengket nggak di usus? Lengket. Ya, seperti itu. Jadi itu minyak. Kemudian apalagi pagi-pagi cobalah untuk tidak mengkonsumsi atau menghindari produk yang banyak atau tinggi gula pasirnya. Ini tips ini sederhana, tapi kalau teman-teman ikutin banyak sekali menang banyaknya kita. Ya, jadi pagi-pagi kalau Anda pengen minum kopi silakan, tapi jangan pakai gula. Jangan kopi saset. Kopinya kopi bubuk. Ya, kopi bubuk. Minum kopi aja pagi-pagi bisa. Ya. Dia termasuk pembakar lemak juga. Itu. Kemudian mulailah mengurangi konsumsi nasi putih. Ya, mulailah mengurangi konsumsi nasi putih. Diganti dengan apa? Buah juga karbohidrat, nggak masalah. Ya, kan nasi juga karbohidrat. Ya, itu. Baik, saya kira mungkin cukup. Ada waktu 15 menit kalau ada yang mau tanya. Ya. Kita masuk ke pertanyaan dari WhatsApp. Yang pertama, banyak bagaimana cara hidup sehat dengan budget friendly buat anak muda. Dengan apa? Jadi dia anak muda, dia ingin hidup sehat sekaligus dengan cara yang hemat. Ya puasa. Betul nggak? Nggak keluar duit. Minum air putih sama kurma tiap hari. Kurma datang ke masjid tiap Senin Kamis gratis. Iya nggak sih? Ini diketawain emang bener kan jawabannya kan? Kalau enggak ya mulailah jadi pemuda rimpang. Datang ke pasar pagi-pagi, beli jahe, beli kunyit, beli apa. Kan banyak pilihannya kan? Gitu. Itu tips sederhananya. Low budget, high impact. Pertanyaan kedua, Ustaz, santan itu sebenarnya bagus atau tidak? Santan. Ada resep golden latte dari Ustaz dari bahan santan. Padahal kita sering diminta hindari makanan bersantan. Ya kalau santannya begini ya hindari. Kan sudah saya bilang, santan itu kan protein. Dimasak, dipanaskan rusak. Tapi kalau santannya yang masih fresh, boleh Anda blender sama kurma juga nggak apa-apa. Ini namanya coconut milk. Wih, keren kan? Minum apa nih? Coconut milk. Beli di mana? Tempat parut. Parut santan. Bagus, santan bagus. Lemaknya bagus, ya. Dan dalam konteks tidak berlebihan nggak masalah, ya. Rasanya gimana? Kalau kita udah biasa minum, saya enak. Sudah ada nyobain bikin golden latte belum? Nanti bisa lihat tuh di postingan saya. Jadi santan ketemu kunyit di blender. Saya sempat minum yang sudah jadi waktu itu di Bandung, enak sekali. Ya, golden latte namanya. Bagus. Assalamualaikum. Bagaimana cara untuk menjaga diri dari polusi udara yang ada di Jakarta? Dan makanan apa yang baik untuk menjaga kesehatan paru-paru kita? Terima kasih. Jangan keluar rumah. Betul nggak? Lah Jakarta nanya begituan bro. Mana bisa lah. Mau ngarapin Jakarta ada gunung ya, boro-boro Gunung Agung ada. Tapi caranya kan bisa, maksudnya dengan polusi kayak begitu ya, mulailah mengurangi atau menyetop makanan yang nggak sehat. Jangan lagi minum minuman kemasan yang tinggi gula, apa segala macam. Mulai biasakan menjadi pemuda rimpang, pemuda buah gitu kan, bawa kemana-mana. Siapa tahu ada, jadi apa yang kita kerjakan itu siapa tahu menginspirasi orang lain kan, gitu loh.
Jadi jangan bangga misalkan bawa minuman-minuman kemasan, jus-jus dalam kemasan yang sudah banyak pengawet segala macam, ngapain? Ya. Jadi salah satu caranya apa? Ya kita mulai membiasakan kayak begini. Jadi dalam tasnya nanti ya kalau mungkin kerja atau apa ya ada buah, ada kurma, ada apa gitu lah. Cara paling mudahnya gitu. Kalau saya Jakarta kayaknya agak sulit. Ya, kecuali pindah ke daerah desa. Ya, makanya orang desa itu coba Anda lihat, orang desa itu kan wajahnya senang-senang gitu loh. Ya, karena nggak kena polusi. Gitu. Bagaimana solusinya untuk yang bekerja shifting tenaga kesehatan saat jaga malam dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi? Makanan apa saja yang boleh dimakan? Pertanyaan berat sih. Kalau saya saran sih, kalau memang memungkinkan, pertama cari pekerjaan yang tidak shift. Kalau memungkinkan, caranya gimana? Jualan jamu kan bisa kan? Yang mau gendong gitu kan? Kan banyak tuh teman-teman di online yang sudah mulai jualan gitu kan? Ya kalau penghasilan jualan jamu lebih gede dari kerja shift, gimana coba? Lebih bagus kan? Itu kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, yang pertama sempatkanlah malam itu untuk tidur. Ya, sempatkanlah entah sejam, setengah jam atau apa, harus ada jadwal tidurnya. Ya. Kalau tidak memungkinkan juga, atau kan yang step ketiganya, kan malam itu istirahat, maka teman-teman harus banyak-banyak sekali mengkonsumsi ya produk-produk yang tinggi mineral ya, antioksidan, enzim kayak buah, sayur seperti itu. Jangan banyak mengkonsumsi produk olahan, santan-santan gitu, apalagi kemasan. Karena dengan kita malam itu saja sudah terbebani badan kita, artinya kita butuh recover banget. Dan kalau ada waktu untuk tidur di tidur yang disunahkan oleh Nabi SAW. Contoh misalkan tidur siang. Ya, kalau bisa tidur. Ya, jangan habis subuh, kalau bisa nggak tidur jangan tidur. Habis subuh jangan tidur. Karena tidur habis subuh itu melemahkan jantung. Gitu. Assalamualaikum. Bagaimana cara mengatasi vertigo yang sering muncul di waktu yang tidak terduga? Vertigo, bekam. Mulai rutinkan berbekam dan mulai rutinkan olahraga pagi, jalan-jalan gitu kan untuk menghirup. Saya pernah share waktu itu namanya nitric oxide, yang itu munculnya ba'da subuh sampai syuruk. Nitric oxide salah satu antioksidan terbaik yang adanya waktu subuh. Jadi habis subuh tuh jangan tidur, hirup udara dalam-dalam ya. Dan salah satu juga yang saya sarankan bagi orang vertigo ya, rimpang-rimpangan ini kuncinya, salah satunya rimpang-rimpangan, terutama rimpang-rimpangan yang sifatnya hangat, jahe, kayu manis, serai nggak termasuk rimpang sih, cengkeh, pala gitu ya, itu bisa meringankan insya Allah. Banyak minuman atau makanan apakah yang baiknya dikonsumsi saat mendaki gunung? Saya tanya, daki gunungnya buat apa? Tafakur nggak tiap bulan juga kan naik gunung. Saya bukan anti naik gunung ya. Saya pernah naik gunung, cerita sedikit. Gunung apa tuh? Gunung yang di Malang itu loh. Oh ya, Bromo, yang ada Ranu Kumbolo itu. Semeru. Kan tuh gunung kan terjal banget tuh. Betul kan? Jadi habis masuk dari Ranu Mati itu, saya sampai ke Ranu Mati. Gini-gini saya pernah naik gunung ini. Sampai Ranu Mati, kan malam tuh naik gunungnya kan. Wah, makin terjal itu. Cerita sedikit, ya. Terus saya mikir nih, kalau saya mati di sini nggak keren banget. Kenapa nggak keren? Mendingan saya mati waktu jihad. Betul nggak? Kan resikonya besar. Sekali-sekali sih silakan. Ini saran saya aja sih, bukan melarang. Lebih baik yang lain yang manfaatnya untuk keimanan kita lebih besar. Tadabur alam kan tidak mesti naik gunung. Lihat Metro Mini tadabur itu. Lihat kelakuan mereka gitu kan, sopirnya gitu kan. Misalkan gitu kan.
Ya, enggak lah, waktu kidding, bercanda. Jadi kalau saya sarankan jangan sering-sering sih. Karena kalau mati di sana menurut saya kurang seru. Mendingan Anda mati lagi ngurus masjid. Betul nggak? Anda mati lagi nyapu masjid, keren matinya. Mati lagi umroh atau mati lagi sholat gitu kan. Tapi kalau memang tetap mau apa ya, mau naik gunung, makanan apa yang harus dikonsumsi ya, setahu saya sih ya, orang gunung itu kan butuh energi cepat ya. Salah satu yang saya sarankan ya madu. Madu ketika naik gunung itu ya bawa aja terus madu. Karena madu tuh dia cepat sekali memberikan energi buat badan kita. Ya. Caranya gimana? Selain minum madu kayak begini biasa gitu kan, teman-teman bisa juga minum madu ini dengan cara Anda ambil tangan Anda, celupin sini terus taruh di bawah lidah. Kayak orang minum obat jantung dulu. Itu cepat juga penyerapannya. Ya, jadi taruh di bawah lidah. Jadi kalau lagi lemes, lagi apa? Lidahnya dibuka, lalu taruh madunya di situ sampai dia keserap. Ya, orang-orang yang stroke juga bisa dipakai itu pola itu. Gitu. Protein juga perlu ya, protein. Kalau serat saya agak kurang sarankan, sebab nanti kalau seratnya tinggi dia kan gampang BAB kan. Di gunung kan susah BAB-nya. Dan saya sudah merasakan susahnya BAB di gunung. Kayak kucing mencari tempat yang gelap. Ah gitulah, nggak usah dibahas. Apa lagi? Assalamualaikum Ustaz. Suami saya divonis gagal ginjal dan sudah menjadi pasien hemodialisa. Mohon doa semoga Allah anugerahkan kesembuhan. Pertanyaannya, apa penyebab utama penyakit gagal ginjal menurut Ustaz, dan apa kiat-kiat yang dapat kami lakukan dalam rangka berjuang menuju kesembuhan? Ya, semoga Allah sembuhkan beliau ya. Apa penyebabnya? Ya makanan. Paling sering makanan, terutama makanan-makanan yang tinggi kalori ya, tinggi gula seperti itu yang akhirnya mengganggu ginjal. Ya maka saya sarankan banget teman-teman mulailah untuk menghindari atau stop kayak gula pasir, tepung gitu. Karena itu tinggi banget, termasuk nasi putih juga tinggi gulanya. Lama-lama gagal ginjal itu adalah biasanya ya, nanti mungkin bisa di browsing lah lebih detail, banyak kok. Dimulai dari adanya masalah yang lain. Contoh orang darah tinggi. Darah tinggi lama-lama kalau jantung sudah nggak mampu kompensasi ya ginjalnya kena. Orang diabetes ya. Nah pertanyaan, diabetes itu muncul karena apa? Karena terlalu banyaknya produk yang ya mengganggu ginjalnya ya, pankreasnya seperti itu. Maka ya makanan-makanan seperti itu dihindari. Dan tubuh kita ini Bapak Ibu sekalian nggak langsung ujuk-ujuk sakit. Ya, tapi kalau dia sudah mulai sakit, maka dia akan memberikan tanda. Tanda-tanda saya jelaskan tadi tuh. Ya, tanda tadi kalau sering banget pusing, sering susah buang air besar, sering sering macam-macam lah. Ya, keluhan-keluhan yang kalau keluhan itu muncul, jangan diobati, pakai obat sintetik. Yang harus Anda kerjakan apa? Benerin makanan, banyakin minum dulu. Ya, cara paling gampang, dan rimpang-rimpang ini menjadi solusinya. Ya. Terus pengobatannya apa? Ya kalau gagal ginjal sebenarnya kompleks sekali sih pengobatannya, karena kita harus, setahu saya sih ya, harus dicari dulu ini masalah di mana. Karena tadi bisa jadi underlyingnya dia itu karena hipertensi, underlyingnya dia karena diabetes. Ya, kalau udah case-case berat seperti ini, saya sarankan mendingan cari herbalis ya, atau mungkin teman-teman herbal gitu yang bisa intensif menerapinya. Bisa sembuh nggak? Nah ini keyakinan seperti ini harus kita pegang baik-baik. Kata Nabi SAW, likulli da'in dawaun. Setiap penyakit itu pasti ada obat. Itu ya janjinya Nabi. Kalau ada janji Nabi maka kita harus yakin. Ya, kita harus yakin bahwa semua penyakit itu mungkin bisa jadi belum sembuh karena kita belum diberitahu sama Allah. Ya, karena itu bagian dari akidah. Jadi kalau ada orang bilang kencing manis nggak bisa sembuh, ya silakan aja ngomong kayak begitu, nggak masalah. Tapi kalau kita sebagai seorang mukmin yang percaya kepada Allah dan takdir, pasti bisa sembuh kalau Allah berkehendak itu sembuh. Itu akidah itu begitu. Ya, bahkan mungkin bisa jadi dengan sedekah bisa Allah sembuhkan. Ya, bisa Allah sembuhkan. Ya, seperti itu. Pertanyaan terakhir. Bismillah, Assalamualaikum. Mau bertanya, mengapa Ustaz saat tidak makan atau telat makan
Sama juga dengan pertanyaan, kenapa saya habis makan cabai pedas bibirnya? Ya kalau nggak makan ya pasti kurus lah. Ya, tinggal kita atur. Jadi teman-teman gini, maksud saya itu, saya nggak ngajarin teman-teman di sini untuk semua turun berat badan sih, bukan itu kita. Jadi yang saya mau ajarkan, bangun kebiasaan hidup sehatnya. Itu yang saya ajarkan. Jangan makan berlebihan. Kapan kita makan, kapan kita berhenti, kapan kita gini gitu. Kita yang atur gitu lah. Dan indikatornya kan badan kita. Ketika kita sudah memperbaiki badan kita, maka otomatis tubuh akan ngebalance sendiri gitu kan. Tubuh akan ngebalance sendiri. Jadi misalkan kita ngelihat, oh badan saya terlalu kurus nih. Nah kurus kita tuh benar-benar kurus sesuai hitungan angka atau kurus ala-alanya kita. Ternyata enggak. Misalkan ternyata enggak kurus-kurus banget, masih stabil, ya sudah, pertahankan aja pola makan kayak begitu. Ya. Jadi bagaimana caranya? Misalkan Anda mau membangun otot, masa otot dibaikin, ya pakai protein kan gitu. Atau Anda mau menambah sedikit misalkan kalorinya, ya makan yang karbo-karbo kayak begini gitu loh. Kalau udah kurus misalkan, berarti kalau saya sudah kurus, buah-buahan saya kurangi. Boleh, kurangi aja. Gak masalah. Daging ditambahkan boleh. Ya, daging yang lebih baik apa? Ya kalau proteinnya protein nabati, ya tempe mungkin, atau alpukat atau ikan, ya lebih baik. Ya, jadi seperti itu. Di polanya itu kita yang atur. Jadi tiap orang kan polanya beda-beda. Ya, kalau sudah badannya sudah cukup baik, ya sudah. Ya, nggak usah diturunkan lagi, pertahankan saja dengan cara makan yang benar. Dan caranya gimana? Tadi sudah jelaskan. Jadi kalau teman-teman lihat pola yang tadi, yang tiga fase tadi itu, sebenarnya makan terbaik kita itu cuma siang doang. Sisanya kita makan ringan aja, buah, sayur atau apa gitu, yang tidak memberatkan badan. Jadi nanti kita sudah jauh banget dengan snack-snack olahan nanti, udah nggak selera. Kita lebih selera dengan kurma, dengan kacang, nanti begitu polanya. Dengan buah, ya. Sehingga nanti siangnya ketika kita makan, itu pun makannya tidak berlebihan. Makannya tidak berlebihan. Sehingga kalori yang masuk tidak sampai penuh terus-menerus gitu. Jadi tubuh kita itu seakan-akan berada pada fase lapar terus. Berada pada fase lapar terus. Kalau fase lapar terus apa yang terjadi? Tubuh akan mengauto-detox. Itu kata kuncinya. Jadi kata kunci selanjutnya apa? Jangan sering-sering kenyang. Kalau mau makan, gak apa-apa, silakan makan. Sekali makan berkualitas, bergizi, tapi tidak bikin kenyang luar biasa. Sisanya kita akan makan yang buah, sayur, kacang-kacangan gitu kan, dalam porsi yang tidak berlebihan. Saya kira mungkin gitu. Ya? Ada closing statement. Kayak seminar motivasi aja. Apa ya? Ya balik-balik ke niat teman sekalian ya. Maksudnya kalau kita hidup sehat ini dijadikan sebagai bagian dari ketaatan kita, maka kita akan dapat pahala. Jadi ketika kita sudah hari ini merevisi niat kita bahwa saya melaksanakan sebuah mungkin Islamic healthy lifestyle kayak begini sebagai bagian dari ketaatan, maka ketika Anda minum madu Anda dapat pahala. Ketika Anda katakanlah minum kunyit, makan kurma, Anda dapat pahala. Gitu loh. Dan lagi-lagi perlu saya sampaikan, jangan pernah hilang kesempatan kita sehari-hari untuk bisa mendapatkan pahala even dari hal-hal yang sederhana. Ya. Kalau teman-teman di sini katakanlah ada sebelum mungkin sekitar 200-300 orang sekarang, ada 100 orang saja yang tiap hari membiasakan hidup sehat, ya. Lalu dia membawa contoh-contoh mungkin botol atau segala macam, dan termasuk salah satu yang saya sarankan juga jangan tiap hari ganti botol, bawa tumbler sendiri, ya, selamatkan bumi ini gitu loh, ya, itu salah satunya. Karena kita juga akan bertanggung jawab dengan itu, ya. Ajak pola-pola ini yang akhirnya mengajak orang itu untuk dekat sama Allah. Jadi ujung-ujungnya apa? Kesehatan yang kita dapatkan dari healthy lifestyle kayak begini harus dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan mencontoh sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Itu mungkin closing statementnya. Sih keren.